Prabowo khianati Rizik Syihab dan ulama radikal serta meraupi mukanya dengan tokai. Makin seru nih. Saya tidak akan datang minta dukungan dari saudara-saudara. Saya tidak mau. Saya ingin itu hak saudara. Saya ingin saudara merenungkan dengan tenang. Saudara ambil keputusan sendiri. Pesantren saya tidak pernah minta Pak Kiai dukung saya ya. Jangan. Minta doa boleh. Ya itu hak saya, benar nggak? Gue nggak tahu yang pengkhianat itu siapa. Tanya aja ke PA 212 ya, sampai mengatakan Pak Prabowo tidak beradab. Justru Pak Prabowo itulah orang yang sangat beradab di dalam cara berbangsa dan bernegara, dalam sistem demokrasi ya. Begini saya bilang sama teman-teman PA 212, kalau memang kecewa dan kesal ya saya mohon maaf lahir batin gitu kan. Ya monggo aja untuk kedepannya PA 212 membentuk partai politik sendiri ya, agar semua tujuan dia, misi dia dan visi mereka perjuangannya bisa disalurkan lewat partai politik. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada Prabowo. Artinya kami jalan terus. Prabowo sudah sampai tujuan mungkin karena sudah selesai dianggap. Jadi kalau kami tetap berjuang. Jadi kami mengucapkan selamat tinggal Bapak Prabowo. Kami terus berjuang. Dan yang kedua, kami menunggu perintah daripada apapun. Kami menunggu apa yang diperintahkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Di luar pada konsep itu kami tidak ada urusan dengan Prabowo. Kami mendukung Prabowo juga karena Ijtima Ulama 1 dan 2. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Prabowo, saya tidak pernah meminta dukungan ulama. Heran sih, luar biasa atas hubungan aneh antara Prabowo dan Rizik Syihab itu. Diam sepertinya keheranan tersebut bukan hanya milik saya, tapi juga milik rakyat negeri ini dong. Hal tersebut terbukti setiap kali saya mengulas tentang hubungan dua sosok ini. Entah mengapa selalu menuai para pendengar saya yang sangat berlimpah. Jadi besar dugaan rakyat Indonesia begitu tertarik dengan simbiosis. Seperti apa yang terjadi dalam relationship antara keduanya? Apakah murni berdasarkan tujuan mulia berbasis keagamaan seperti yang banyak dinarasikan, atau justru nggak lebih sekedar mutualisme? Pada awalnya berdasarkan pertukaran kepentingan serta keuntungan yang dijanjikan, yang ketika dinamika terkini menjadi begitu melenceng, maka hubungan itu kemudian berubah menjadi komensalisme atau bahkan paras itu, tapi bisa juga ketertarikan tersebut lebih berdasarkan kepada tipikal penganut Islam seperti apa sesungguhnya yang mendukung Prabowo hingga begitu kecapah membuat Prabowo menafikan potensi dukungan dari kalangan Islam paling tuba yang ada di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah, yang kalau dirasa secara kisaran kasar saja kedua organisasi Islam paling membumi di negeri ini, itu bahkan memiliki potensi pemilih sejumlah lebih dari separuh dari jumlah pemilih di Indonesia. Prabowo Subianto mengaku selama ini sering berkeliling mengunjungi para pemuka agama. Video tersebut tidak pernah meminta dukungan. Saya datang ke kiai, ke ustadz, pastor, romo, pendeta, kata Prabowo dalam sebuah pidato kebangsaan yang pernah dilakukan di Hotel Pos Semarang. Di tahun 2019, kunjungan itu dilakukan untuk bertukar gagasan saja. Nah, saat mengunjungi pemuka agama, Prabowo mengaku hanya memberikan buku-buku yang ditulisnya. Dalam buku-buku itu dia menuliskan gagasan pendapat serta permasalahan-permasalahan di negeri ini. Dalam pidato kebangsaan itu juga membagikan buku kepada para tamu. Buku dengan 2 judul itu tersedia tiap-tiap kursi. Buku itu berjudul Indonesia Menang dan Paradoks Indonesia.
Sebagai ulama dan mendukungnya sejak masa-masa awal pencapresan tersebut lebih berdasarkan hitungan politis. Bila ditilik dari literatur, artikel yang pernah dibuat, saya dan cukup menuai viral sepertinya tindakan Prabowo berpaling muka dari Rizik Syihab, FPI, HTI, serta begitu banyak orang yang mengaku sebagai ulama dan mendukungnya. Sejak masa-masa awal pencapresan tersebut, ia lebih berdasarkan hitungan politis saja yang memang murni mengedepankan asas manfaat. Bahasa yang paling vulgarnya menjadi seakan-akan atau memang masih bermanfaat, maka mari melangkah bersama. Tapi kalau kenyataannya memang hanya menyumbang manfaat sangat minimalis serta berpotensi merusak bangsa, suara calon pemilih, seperti misalnya yang terjadi pada Bagus Bawana Putra dan yang lainnya, maka silakan go to the hell. Dari sisi hitungan politis, berkurangnya kegunaan Rizik Syihab bagi Prabowo mulai kentara. Sejak begitu banyak hal baik yang berbondong-bondong mendukung Jokowi dengan alasan yang amat menelanjangi kebohongan sandiwara ijtima ulama yang menjadikan Prabowo sebagai capres paling ideal. Pilihan ulama serta umat Islam real telah jelas secara kasat mata, tidak ada tanda jejak ataupun bau-bau Islam sedikit pun yang menonjol dari Prabowo yang mampu menjadikan dirinya sesuai dengan kriteria palsu yang penuh akal atau agama berbau syahwat politik tersebut. Masyarakat membandingkan mana yang baik, tiga karakter ini bisa menentukan dan bisa dicari karena mereka hidup di zaman kita. Jadi kita tahu kualitas terbaik dari sisi akhlak, sisi ibadah, dan sisi ilmu karena terpakai Jokowi lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Berbalik Prabowo yang awalnya ditelepon serta membesar oleh dipengaruhi sama versi Rizik Syihab, akhirnya justru berbalik seakan digembosi oleh Rizik Syihab itu sendiri. Prabowo, saya tidak pernah meminta dukungan ulama. Heran sih, luar biasa atas hubungan aneh antara Prabowo dan Rizik Syihab itu. Diam sepertinya keheranan tersebut bukan hanya milik saya, tapi juga milik rakyat negeri ini dong. Hal tersebut terbukti setiap kali saya mengulas tentang hubungan dua sosok ini. Entah mengapa selalu menuai para pendengar saya yang sangat berlimpah. Jadi besar dugaan rakyat Indonesia begitu tertarik dengan simbiosis seperti apa yang terjadi dalam relationship antara keduanya. Apakah murni berdasarkan tujuan mulia berbasis keagamaan seperti yang banyak dinarasikan, atau justru nggak lebih sekedar mutualisme? Pada awalnya berdasarkan pertukaran kepentingan serta keuntungan yang dijanjikan, yang ketika dinamika terkini menjadi begitu melenceng, maka hubungan itu kemudian berubah menjadi komensalisme atau bahkan paras itu, tapi bisa juga ketertarikan tersebut lebih berdasarkan kepada tipikal penganut Islam seperti apa sesungguhnya yang mendukung Prabowo hingga begitu kecapah membuat Prabowo menafikan potensi dukungan dari kalangan Islam paling tuba yang ada di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah, yang kalau dirasa secara kisaran kasar saja kedua organisasi Islam paling membumi di negeri ini, itu bahkan memiliki potensi pemilih sejumlah lebih dari separuh dari jumlah pemilih di Indonesia. Prabowo Subianto mengaku selama ini sering berkeliling mengunjungi para pemuka agama. Video tersebut tidak pernah meminta dukungan. Saya datang ke kiai, ke ustadz, pastor, romo, pendeta, kata Prabowo dalam sebuah pidato kebangsaan yang pernah dilakukan di Hotel Pos Semarang. Di tahun 2019, kunjungan itu dilakukan untuk bertukar gagasan saja. Nah, saat mengunjungi pemuka agama, Prabowo mengaku hanya memberikan buku-buku yang ditulisnya. Dalam buku-buku itu dia menuliskan gagasan, pendapat, serta permasalahan-permasalahan di negeri ini. Dalam pidato kebangsaan itu juga membagikan buku kepada para tamu. Buku dengan 2 judul itu tersedia, tiap-tiap kursi buku itu berjudul Indonesia Menang dan Paradoks Indonesia. Sebagai ulama dan mendukungnya sejak masa-masa awal pencapresan tersebut, lebih berdasarkan hitungan politis. Bila ditilik dari literatur, artikel yang pernah dibuat, saya dan cukup menuai viral sepertinya tindakan Prabowo berpaling muka dari Rizik Syihab, FPI,
HTI, serta begitu banyak orang yang mengaku Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.